Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang haji wada' dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji. Maka kaum muslimin berdatangan ke Madinah untuk ikut menunaikan haji bersama beliau, sekaligus ingin mengetahui pelaksanaannya sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Pada hari Sabtu, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Zulqaidah, Rasulullah telah bersiap-siap untuk berangkat setelah waktu zuhur. Kemudian beliau tiba di Zulhulaifah sebelum waktu asar. Keesokan harinya, di tempat tersebut sebelum salat zuhur, Rasulullah mandi untuk persiapan ihram. Lalu Aisyah memakaikan wangi-wangian di badan dan kepalanya. Kemudian beliau mengenakan pakaian ihramnya. Lalu salat zuhur 2 rakaat. Di tempat salat tersebut, beliau berniat melakukan ihram haji dan umrah, yaitunya haji qiran. Lalu beliau beranjak dan mengendarai ontanya, yaitunya Quswa. Setelah 8 hari perjalanan menjelang tiba di Mekah, beliau mandi dan salat subuh pada tanggal 4 Zulhijjah 10 Hijriah. Lalu beliau menuju Mekah dan langsung ke Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak melakukan tahallul kerana hajinya qiran. Sedangkan para sahabat diperintahkannya untuk menjadikan ihramnya kala itu sebagai ihram umrah. Maka setelah selesai tawaf dan sa'i, mereka melakukan tahallul yang sempurna dari umrah. Saitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku mengetahui lebih dahulu apa yang terjadi kemudian pada diriku, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Dan jika tidak ada hewan kurban padaku, niscaya aku akan tahallul." Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitunya hari Tarwiyah, Rasulullah menuju Mina. Di sana beliau salat zuhur hingga fajar. Setelah salat fajar, beliau berdiam sebentar hingga terbitnya matahari. Setelah itu beliau berangkat ke Arafah di Namirah. Didapatkan kemahnya telah didirikan, maka beliau singgah di sana. Setelah matahari tergelincir, dia naik ontanya Quswa untuk berangkat hingga lembah Wadi. Di sana telah berkumpul sekitar 144,000 manusia. Maka di sana beliau sampaikan khutbahnya sebagaimana, yaitunya, "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku, karena sesungguhnya mungkin aku tidak akan menjumpai kalian lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini selamanya. Sesungguhnya darah dan harta kalian suci, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ketahuilah semua perkara-perkara jahiliyah berada di bawah kakiku dan tidak berlaku. Begitu pula dengan darah-darah jahiliyah telah tidak berlaku. Darah pertama yang aku batalkan adalah darah Rabi'ah bin Al-Harits yang dahulu disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudzail. Riba jahiliyah juga telah tidak berlaku, dan riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya Abbas bin Abdullah Muttalib. Sesungguhnya semuanya tidak lagi berlaku. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Untuk itu, hak kalian adalah bahawa isteri-isteri kalian tidak boleh mengaparkan alasnya kepada orang yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sedangkan hak mereka yang merupakan kewajiban kalian adalah diberi nafkah, sandang yang layak. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak akan membuat kalian tersesat jika berpegang teguh kepadanya, yaitunya kitab Allah.
Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tidak ada umat setelah kalian, maka sembahlah Rabb kalian, salatlah di 5 waktu, puasalah di bulan kalian atau bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta kalian yang akan mensucikan diri kalian. Tunaikanlah haji ke Baitullah. Taatilah pemimpin kalian dan kalian akan masuk surga Tuhan Rabb kalian. Kalian bertanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menunaikan atau amanah dan memberi nasihat. Lalu Rasulullah SAW berkata, seraya mengangkat telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkannya ke arah manusia seraya berkata, Ya Allah, saksikanlah. Itu sebanyak 3 kali. Saat itu yang berteriak menyampaikan khutbah Rasulullah adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah selesai khutbah, turunlah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itunya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Umar bin Khattab yang mendengar ayat tersebut menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis, beliau menjawab, sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna berikutnya akan berkurang. Setelah khutbah, Bilal melantunkan azan, kemudian iqamah. Maka Rasulullah mengimani salat zuhur 2 rakaat. Kemudian iqamah lagi, lalu beliau salat asar 2 rakaat. Tidak ada salat di antara keduanya. Kemudian Rasulullah mengendarai ontanya menuju tempat wukuf. Setibanya di sana, beliau memerintahkan ontanya untuk berdekam. Lalu beliau menghadap kiblat dan wukuf hingga terbenamnya matahari. Setelah cahaya kekuningan sudah menghilang, beliau seraya membonceng Usamah berangkat ke Musdalifah. Di sana beliau salat maghrib dan isya dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Beliau tidak bertasbih di antaranya sedikit pun. Kemudian beliau tidur hingga terbitnya fajar. Lalu beliau salat fajar setelah jelas masuk waktunya dengan azan dan iqamah. Kemudian beliau mengendarai Quswa hingga tiba di Masjidil Haram. Lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, tahlil. Beliau tetap di situ hingga hari mulai terang. Sebelum terbit matahari, beliau berangkat dari Musdalifah ke Mina. Kali ini beliau membonceng Al-Fath bin Abbas. Ketika beliau tiba di lembah Muhassir, beliau mempercepat sedikit, kemudian menempuh jalan tengah hingga tiba di Jumrah Kubra yang disebut dengan Jumrah Aqabah. Kemudian beliau melempar batu-batu kerikil sebanyak 7 kali seraya bertakbir setiap kali lemparan. Setelah itu beliau menuju tempat berkurban. Lalu beliau menyembelih 63 onta dengan tangannya. Kemudian dari hewan-hewan itu ada yang dimasak dan dimakan olehnya. Setelah itu Rasulullah menuju Makkah pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahs. Ketika waktu duha sudah tiba, beliau berkhutbah lagi. Di antara isinya adalah sebagaimana yang beliau ucapkan pada khutbah wada di Arafah. Kemudian pada hari tasyrik, beliau menetapkan di Mina, menunaikan manasik haji dan mengajarkan ajaran-ajaran agama, berzikir kepada Allah, menegakkan ajaran-ajaran Allah dan menghapus bekas-bekas kesyirikan dan simbol-simbolnya. Beliau pun juga berkhutbah pada sebagian hari tasyrik. Pada hari Nafar Sani, tanggal 13 Zulhijjah, Rasulullah keluar dari Mina. Setelah itu singgah di Bani Kinanah bin Abtah beberapa hari. Kemudian beliau menuju Mekah untuk tawaf wada, dan beliau juga perintahkan para sahabat untuk tawaf wada.
Setelah selesai melaksanakan semua manasiknya, beliau menyerukan rombongan untuk kembali ke Madinah. Oke, kita lanjut ke sejarah awal mula sakit Nabi Muhammad hingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah menderita sakit kepala dan merasakan panas yang sangat. Begitu seterusnya. Rasulullah menderita sakit selama 13 atau 14 hari. Namun Rasulullah masih sempat mengimani sholat berjemaah sekitar 11 hari minggu terakhir. Sakit Rasulullah kian parah. Dia bertanya kepada istrinya, "Di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok?" Mereka memahami maksud Rasulullah, maka mereka mengizinkan Rasulullah untuk tinggal di mana beliau suka. Akhirnya Rasulullah pindah ke rumah Aisyah. Selama di sana, Aisyah membacakan surat Al-Mu'awwizat dan doa-doa yang dia dapatkan dari Rasulullah. Kemudian dia tiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah.